Selamat datang di pembelajaran mengenai jajar genjang. Apa sih yang membedakan jajar genjang dengan persegi dan persegi panjang yang sudah kalian pelajari sebelumnya? Yuk kita cari tahu. Sebelumnya, anak-anak juga harus mengetahui mengenai tujuan pembelajaran dari jajar genjang. Setelah mengikuti pembelajaran, anak-anak akan mampu mengenal dan memahami jajar genjang, mampu menyebutkan unsur-unsur dan sifat dari jajar genjang, dan yang terakhir, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas dan keliling bangun datar jajar genjang. Pertama-tama, kita kenali dulu yuk dan pahami apa itu jajar genjang, serta unsur-unsur dan juga sifat-sifatnya. Kita sadari yuk bangun datar jajar genjang yang ada di sekitar kita. Contohnya, mungkin kalau kita lihat di sekeliling ruangan kita, akan sulit menemukan bangun jajar genjang itu sendiri. Tapi, coba deh kita lihat pada kue putri selat ini yang berasal dari daerah Sumatera, memiliki bentuk bangun jajar genjang. Dan juga ada logo Pertamina yang berbentuknya yang terdapat bangun datar jajar genjang juga. Di sini ada 3 ya, ada 1, 2, dan 3. Dah, apakah kalian dapat menyebutkan hal-hal lainnya? Silakan sebutkan. Selanjutnya, ada pemodelan dari jajar genjang itu sendiri. Kita bisa lihat ya dari gambar tersebut, dapat kita modelkan sebuah jajar genjang. Nah, seperti yang ada pada kanan ini ya, ada titik A, B, C, dan D. Dan membentuk sebuah jajar genjang. Selanjutnya, unsur-unsur jajar genjang. Yuk kita perhatikan bersama-sama sisinya. Jajar genjang memiliki berapa sisi? Ingat-ingat ya, kan segi 4. Berarti ada berapa sisi? Ya, ada 4 sisi. Ada sisi AB, ada sisi BC, ada sisi CD, dan ada sisi AD. Jadi ada 4 ya. Selanjutnya, titik sudut. Ada berapa titik sudut yang ada pada bangun datar jajar genjang? Yap, ada 4. Kita bisa lihat ada titik A, 1 titik B, 2 titik C, 3 dan titik D, 4. Jadi ada berapa? Yap, ada 4 titik sudut. 4 titik sudut ini merupakan pertemuan di antara dua sisi. Ya, iya dong. Bisa kita lihat pada titik A, pertemuan sisi AB dengan sisi AD. Selanjutnya, mengenai diagonal. Kira-kira ada berapa diagonal ya di jajar genjang itu? Kita lihat ada diagonal yang pertama berwarna orange atau oranye, dia titik AC. Atau diagonal AC. Maaf, diagonal AC. Dari titik A ke titik C. Nah, ini merupakan diagonal AC. Dan satu lagi, yaitu yang berwarna ungu. Dari titik B ke titik D. Ini jadi ada 2 buah diagonal. Yang orange dan yang ungu. Di sini bisa kita lihat bahwa tadi sisi ada 4 sisi, ada sisi AB, ada sisi BC, ada sisi CD, dan ada sisi AD. Jadi ada 4. Dan ada sudutnya, ada sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Dan ternyata sudut pada sisi alas, ini alas kan, yang bawah ini, dari A ke B, dan sudutnya itu sudut A dan sudut B, sudut pada sisi alas, dan atasnya ada sudut C
dan sudut D. Nah, jajar genjang ini tadi ada berapa diagonal? Ada 2, yang warnanya dan juga yang ungu. Nah, diagonal AC dan diagonal BD. Dia menyilang seperti itu ya di sisi-sisi di bidang. Dan ada kedua diagonal ini mempertemukan satu titik, yaitu titik O. Kemudian titik sudut ini merupakan pertemuan di antara dua sisi. Sifat-sifat dari jajar genjang. Ayo kita ketahui sifat-sifat dari jajar genjang setelah mengetahui unsur-unsurnya. Nah, ada yang disebutkan bahwa sisi-sisi yang berhadapan adalah sejajar dan sama panjang. Maksud dari sisi-sisi berhadapan itu seperti apa sih? Kita lihat di sini, ada sisi AD. Kita tarik garis dari A ke D. Ini sisi AD ini. Katanya dia sejajar dan sama panjang sama sisi BC. Lihat kan, dia sejajar kan? Dia sejajar dan ternyata kalau sejajar ini dia sama panjang. Kalau misalkan sisi AD-nya 7 cm, berarti BC-nya juga 7 cm. Karena dia sama panjang. Berhadapan, hadap-hadapan, kemudian dia sejajar dan sama panjang. Sama panjang. Selanjutnya ada AB dan CD. Kita perhatikan AB dan CD. Ada AB, AB, dan CD. Dia berhadapan, dan sejajar sama panjang. Kalau di sini 10 cm, berarti CD-nya juga 10 cm. Itu ya. Dan selanjutnya, dua pasang sudut yang berhadapan adalah sama besar. Sudut yang berhadapan, kita lihat ada sudut A di sini, kita pakai warna yang lain, warna biru. Ada sudut A di sini, kita lihat hadapannya ke sana. Berarti yang di hadapannya adalah sudut C. Nah, dia berhadapan nih. Katanya kalau berhadapan itu sama panjang. Jadi sudut A itu pasti sama besar sama sudut C. Kita lihat juga di sini sudut A dan sudut C ini adalah sudut yang tumpul atau lancip. Lancip ya, karena dia kurang dari 90 derajat. Sama. Kalau misalkan sudut B, kita pakai warna lain. Sudut B, hadapannya, hadapin sama sudut apa? Yap, sama sudut D. Dia sama juga ya besarnya. Sudut B ini dengan sudut D ini besarnya sama. Dia sama-sama tumpul, ya kan? Karena lebih dari 90 derajat. Kalau misalkan sudut B-nya 110 derajat, berarti sudut D-nya juga 110 derajat. Gitu ya. Yang berhadapan berarti dia sama besar. Kalau sisi sama panjang. Selanjutnya kita bahas lagi mengenai dua buah sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat. Yang perlu kita pahami, sudut yang berdekatan. Kita lihat di sini kembali ke sudut A. Ada sudut A. Yang paling dekat ini sudut mana ya? Kita ke kanan atau ke kiri? Nah, kalau ke kanan kita menemukan sudut B, kalau ke kiri kita menemukan sudut D. Ya, jadi nanti yang berdekatannya sudut A berdekatan dengan sudut B itu berjumlah 180 derajat. Berarti kalau misalkan kita mau ke D ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Maksudnya gimana tuh? Kalau sudut B-nya 110 derajat, kalau sudut B-nya tadi 110 derajat, maka sudut A-nya berapa? 70 derajat. Ya, berarti di sini 70 derajat. Sudut A 70 derajat, sudut B-nya 110. 70 ditambah 110 kan 180 derajat. Jadi ketika dia berdekatan berjumlah 180 derajat. Jadi kita lihat lagi di sini ada sudut C. Kalau ditambah sudut D, hasilnya pasti 180 derajat. Dan sudut A ditambah sudut D juga hasilnya pasti 180 derajat. Selanjutnya, kita bahas mengenai
diagonal AC dan BD ini saling berpotongan di tengah dan membagi satu sama lain menjadi dua bagian yang sama panjang. Jadi katanya tuh kalau AO ini besarnya akan sama dengan OC. Dan terus ada juga, kita beda warna, ada BO, katanya BO ini juga akan sama panjang loh dengan OD. Nah, itu ya kawan-kawan, semoga kita bisa mengingatnya mengenai sifat-sifat jajar jenjang. Nah, ini adalah teorema dari sifat jajar jenjang. Ini sudah kita pelajari tadi. Selanjutnya, kita bahas lagi yuk. Ada sifat-sifat lainnya itu kedua diagonal tidak sama panjang ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa diagonal AC yang warna orange ini dengan BD ini dia tuh nggak sama panjang ya. Jadi dia tuh akan berbeda ukurannya. Dia tidak sama di antara diagonalnya. Oke. Selanjutnya, dalam jajar genjang, pada umumnya diagonal-diagonalnya tidak saling tegak lurus. Ya kan, ini nih, diagonalnya yang ungu dengan yang orange ini, dia tuh tidak tegak lurus ya. Karena kalau tegak lurus itu, ada kasus khusus di mana jajar genjangnya saling tegak lurus, yaitu jajar genjang khusus yang disebut dengan persegi dan belah ketupat. Nih kita lihat, ini diagonalnya. Tegak lurus bukan? Membentuk 90 derajat. Nah, ini ada pada belah ketupat dan ada pada persegi. Ini jajar genjang khusus. Pada umumnya, jajar genjang tidak saling tegak lurus. Kemudian, jajar genjang ini tidak memiliki simetri lipat, namun memiliki dua simetri putar. Bisa kita simak di sini. Ternyata kita akan membahas mengenai simetri putar pada jajar genjang. Jadi kita ketahui bahwa simetri putarnya ada dua. Maka bisa kita putar dari awal 0. Tidak kita hitung. Pertama, putaran pertama bentuk 90 derajat. Tidak membentuk jajar genjang pada semula, berarti ini tidak dihitung. Putaran kedua sebesar 90 derajat. Nah, ini bentuk jajar genjangnya semula, maka terhitung 1 pada putaran kedua. Selanjutnya putaran yang ketiga di 270 derajat. Tidak membentuk lagi jajar genjang semula. Putaran ketiga tidak terhitung. Dan yang terakhir putaran keempat yaitu pada 360 derajat membentuk kembali jajar genjang semulanya. Maka terdapat dua simetri putar pada jajar genjang. Kemudian kita langsung ke contoh soal yuk. Mengenal unsur-unsur dan sifat-sifat jajar genjang. Diketahui ada jajar genjang ABCD yang memiliki panjang AB 13 cm. Nih, AB, A ke B, itu kan 13 cm. Dan panjang BC, B ke C, itu 7 cm. Besar ADC, ADC, kita lihat tengahnya, sudut tengah. ADC berarti sudut D. Sudut ADC ini 130 derajat. Maka tentukanlah panjang ruas yang belum diketahui. Kita tentukan dulu yang A ya. Panjang ruas yang belum diketahui ada apa aja? Ada ruas CD dan AD. CD sama dengan dan AD sama dengan. Kita lihat bagaimana untuk mengetahui CD. Yang sejajar dengan CD apa? Yap, ada AB. Berarti sama dengan sisi AB. Sisi CD ini. Jadi CD berapa? Yap, 13 cm. Selanjutnya ada kita cari sisi AD. Untuk sisi AD ini, dia sejajar atau berhadapan isinya dengan BC. Jadi berapa? Yap, 7 cm. Jadi sudah kita ketahui ya, sisi yang lainnya.
Nah, sekarang kita cari tahu besaran sudut yang belum diketahui. Dari kita mulai lihat dulu. Sudut yang diketahui kan ADC. ADC ini 130 derajat. Kita lihat aja yang menghadapannya, pasti kan dia sama besar. Jadi sudut ABC atau sudut B ini pasti dia 130 juga. Sudut ABC sama dengan 130 derajat. Bagaimana untuk mencari tahu sudut A dan sudut C? Tadi ingat, sudut yang berdekatan dia berjumlah 180 derajat. Makanya, sudut ABC ditambah sudut A kan sudut BAD atau sudut BAD kita bisa sebut sama dengan 180 derajat. Maka kita ketahui ini 130 tambah titik-titik sama dengan 180 derajat. Kira-kira BAD-nya berapa? BAD-nya. Untuk menjadi 180, yap, 50 derajat. Berarti sudut BAD-nya sama dengan 50 derajat. Kalau di sini 50 derajat, maka dihadapkannya juga sudut C atau B. Sudut BCD-nya sama dengan 150 derajat. Sekarang kita sudah mengetahui semua panjang ruas yang belum diketahui, kita ketahui, dan besar sudut yang belum diketahui juga sekarang sudah kita ketahui. Selanjutnya, giliranmu ya, silahkan dikerjakan di ruang Google Classroom-nya. Kurang lebihnya itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.